As-sadisa, yang keenam, ayyu'addiyallahu ta'ala anhum jami'a taba'atihim wa mazalimihim min khazaini fadlihi la min hasanatihim. Yang keenam, keutamaan orang yang bertakluk pada sini, intinya Allah akan membayarkan, Allah akan melunasi dari mereka semua kesalahan-kesalahan yang terjadi antara manusia. Tabaat itu kesalahan yang terjadi antara sesama manusia. Nah, itu kan tidak bisa terlunaskan kecuali kan dengan meminta maaf kepada orang tersebut. Tetapi untuk orang yang punya ta'alluq pada Syekh Ahmad Tijani akan dilunasi oleh Allah SWT. Dihapus oleh Allah SWT. Segala kezaliman yang ia lakukan kepada makhluk yang tidak sengaja mungkin sebelumnya pada masa-masa lalunya, yang mungkin namanya orang kan pada masa-masa lalu pernah berbuat zalim kepada orang ataupun ngutang yang dia lupa, berarti tetapi jangan sampai ngutang nggak bayar, itu sengaja, itu merasa aman berarti, wah saya nih udah ada jaminan, ngutang sama orang nggak bayar, kalau sengaja, itu namanya merasa aman tadi. Jadi semua tabaat mazalim, keburukan, kejahatan, tanggung jawab dia terhadap makhluk Allah, kezaliman yang dilakukan akan dilunasi oleh Allah SWT min khazaini, dari gudang keutamaan Allah, la min hisah hasanah, bukan karena sebab kebaikan yang mereka lakukan, tetapi dari gudang keutamaan Allah SWT. Kan ada memang kebaikan yang bisa melunasi dosa-dosa yang kita lakukan terhadap sesama makhluk, itu ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia. Tetapi itu bukan karena kebaikan mereka, tetapi memang murni dari gudang keutamaan Allah SWT, dengan sebab tadi, dengan sebab ta'alluqnya dia dengan Syekh Tijani radhiyallahu anhu. As-sabi'atu, yang ketujuh, alla yuhasibahumullah wa la yunaqishahum wa la yas'aluhum 'anil qalili wal katsiri yaumil qiyamah. Nanti di hari akhirat, orang-orang yang punya ta'alluq pada Syekh Tijani ini, Allah tidak akan menghisap mereka. Tidak akan dihisap oleh Allah dan tidak dimunakasyah, tidak ada munakasyah, tidak akan didebat oleh Allah SWT tentang semua apa yang ia lakukan, dan Allah tidak akan mempertanyakan mereka qalil wal katsir, sedikit dan banyak dari amal mereka di hari kiamat tidak akan dipertanyakan oleh Allah SWT. Nah, itu nanti maksudnya orang-orang yang berta'alluq pada Syekh Ahmad Tijani nanti ada tanda-tanda khusus. Dia akan berada di benderanya Syekh Ahmad Tijani, di belakang Syekh Ahmad Tijani, semuanya tidak akan ditanya oleh Allah SWT, tidak akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Tidak ada munakasyah, tidak ada hisab bagi mereka. As-saminatu, yang ke-8, ayyuzillahumullah ta'ala fi zilli arsyihi yaumil qiyamah. Allah menaungi mereka dalam naungan arasy-Nya di hari kiamat. Nah, ini juga ada dalam hadis Nabi, diantaranya ada orang-orang 7 orang yang dinaungi oleh Allah SWT, di naungan khusus di hari kiamat. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Diantaranya orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid, imam yang adil, orang yang saling mencinta karena Allah SWT. Nah, termasuk di sini orang-orang yang berta'alluq kepada Syekh Ahmad Tijani, mencintai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu juga akan berada dalam naungan aras Allah SWT nanti di hari kiamat. At-tasi'ah, yang ke-9, ayyujizahumullah ta'ala 'ala sirati as-sara'a min tarfati 'ain 'ala kawahilil malaikati. Allah Subhanahu wa taala menjalankan mereka di atas sirat, artinya membuat mereka itu melewati sirat lebih cepat dari kedipan mata. Kedip mata langsung nyampe sudah di atas sirat. Ala kawai, di atas punggungnya malaikat, dibawa oleh malaikat khusus, di atas punggungnya malaikat,
nanti digiring oleh malaikat sehingga akan sampai dengan sekelip mata udah nyampai. Nah, itu diantara keutamaan orang yang berta'alluq kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Jadi akan cepat dalam melewati sirat. Al-ashirah, yang ke-10. Ayyasqiyahumullah ta'ala min haudihi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberi mereka minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum umatnya Rasulullah, umatnya masuk ke dalam surga. Akan mampir dulu di telaga Nabi, akan dikasih minum dari telaga Nabi tersebut. Telaga minum, sekali minum itu tidak akan merasa haus selamanya. Adapun kenikmatan yang di surga itu hanya tambahan saja. Seandainya tidak makan, tidak minum, setelah minum air dari telaga Nabi itu sudah cukup. Nah, itu telaga Nabi SAW semuanya akan diberi minum. Umat para pengikut Rasulullah, termasuk orang yang mencintai Syekh Ahmad Tijani, akan diberi minum dari telaga tersebut. Al-hadiyata asyarata, yang ke-11, keutamaan ke-11, ayyudkhilahumullah al-jannata bighairi hisab wa la iqab fi awwali zumratil ula. Allah akan memasukkan mereka semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa siksa pada rombongan pertama dari para penghuni surga. Rombongan pertama akan masuk dalam rombongan pertama dari ahli surga. Hasaniyata asyara, yang ke-12, ayyaja'alahumullah ta'ala mustaqirrin fi alliyin min jannatil firdaus wa jannati adnin. Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang tinggal menetap dalam surga illiyin, surga tingkat tinggi dari surga Firdaus dan surga Adn, dan surga Adn. Kemudian yang ke-13, salisata asyarah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu kulla man kana muhibban lahu radhiyallahu an la yamut hatta yakuna waliyan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-12 ini mencintai setiap orang yang mencintai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, Nabi akan mencintainya. Dan dia tidak akan mati sampai menjadi seorang wali. Pencinta Syekh Ahmad Tijani. Dalam sebuah makalahnya sebutkan dalam Al-Ibadah Ahmadiyah, maksudnya Rasulullah bersabda kepada Syekh Ahmad Tijani, apa anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi, kata Rasulullah, engkau adalah kekasihku wahai Tijani, dan setiap orang yang mencintaimu adalah kekasihku. Dan dia tidak akan mati sampai menjadi seorang wali. Ini muhibbin, bukan yang mengambil tarekat, hanya pencinta saja ini. Cinta Syekh Ahmad Tijani itu diantara fadalnya, ujamin. Tentunya tadi ma'al i'tiqad, yakin. Kalau ragu ya tidak dapat. Yakin dan pasrah taslim, bahasanya apa? Itu adalah jaminan dari Syekh Ahmad Tijani dan lewat lisannya Rasulullah. Ar-rabi'ata asyarata, yang ke-14, yang terakhir, anna mahabbata anna muhibbahu radhiyallahu anhu. Yang ke-14, orang yang mencintai Syekh Ahmad Tijani akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan tadi sabda Nabi, orang yang mencintai Syekh Tijani maka dia juga dicintai oleh Rasulullah. Kalau sudah orang dicintai oleh Rasulullah, sudah pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dicintai oleh Rasulullah pasti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-14. Wa hadhil arba'ata asyrata fadilatun tahsulu li kulli man ta'allaqa bi syekh. Dan yang ke-14 tadi yang sudah, keutamaan yang ke-14 ini adalah keutamaan yang akan diperoleh setiap orang yang berta'alluq kepada Syekh Ahmad Tijani. Orang yang mencintai Syekh Ahmad Tijani. Bil mahabbah, dengan cinta. Ta'alluqnya itu dengan cinta, wa taslim, dan pasrah. Pasrah, tidak mengkritik, tidak menentang, ila akhiri ma marrah. Ila akhiri ma marrah, sampai pada akhir
dia akan melalui kehidupan ini tetap cinta pada Syekh Ahmad Tijani walau lam yakun akhidan li tariqatihi walaupun dia tidak mengambil tarekahnya, tidak baiat tarekahnya, tidak merutinkan membaca wirid-wirid Tijani, cukup mahabbah saja, ya. Cukup cinta saja kepada Syekh Ahmad Tijani, cinta kepada keluarganya, cinta tarekahnya, cinta kepada para muridnya, menghormati mereka, menghormati Syekh Ahmad Tijani, itu sudah dapat ke-14 keutamaan ini. Ya, ini karena mahabbah, jadi karena cinta. Akhir walaupun tidak mengambil tarekahnya radhiyallahu anhu.